Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kalontera, pernahkah kita berpikir mengapa ada orang yang hidupnya terlihat lebih tenang, lebih dekat dengan Allah, dan lebih mudah menjaga istiqomah dalam beribadah? Padahal mereka bukan orang yang setiap hari melakukan amalan-amalan besar yang luar biasa. Mereka tidak selalu dikenal banyak orang. Mereka juga menghadapi masalah dan kesibukan yang sama seperti kebanyakan manusia. Namun, ada satu hal yang sering membedakan mereka, yaitu kebiasaan menjaga amalan-amalan kecil yang dilakukan secara terus-menerus karena Allah. Sahabat Kalontera, banyak dari kita bersemangat ketika memasuki bulan-bulan mulia seperti Zulhijjah. Kita membuat banyak target ibadah, ingin membaca Al-Quran lebih banyak, ingin lebih rajin bersedekah, ingin memperbanyak doa dan zikir. Semua itu adalah niat yang sangat baik. Namun, seringkali semangat itu hanya bertahan beberapa hari. Setelah itu, perlahan kembali seperti semula. Kesibukan datang, rasa malas muncul, dan target-target yang tadinya begitu besar, akhirnya hanya tinggal rencana dan tidak pernah benar-benar diwujudkan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan sesuatu yang sangat berharga kepada para sahabatnya. Beliau tidak hanya mengajarkan amalan yang besar, tetapi juga mengajarkan pentingnya menjaga amalan yang dilakukan secara konsisten. Karena Allah tidak hanya melihat besarnya sebuah amal, tetapi juga melihat kesungguhan seorang hamba dalam menjaganya dari hari ke hari. Bahkan dalam hadis yang sangat terkenal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang terus dilakukan terus-menerus walaupun sedikit. Inilah yang sering terlupakan oleh banyak manusia, karena kita terkadang lebih tertarik pada amalan yang besar tetapi sesaat daripada amalan sederhana yang dijaga bertahun-tahun. Padahal bisa jadi yang mengangkat derajat seseorang di sisi Allah bukanlah satu ibadah yang spektakuler, melainkan kebiasaan kecil yang ia lakukan setiap hari tanpa pernah meninggalkannya. Sebuah istighfar yang selalu diucapkan, sedekah yang terus diberikan meskipun sedikit, atau beberapa ayat Al-Quran yang tidak pernah absen dibaca setiap harinya. Karena itu, mumpung kita masih berada di bulan Zulhijjah yang penuh kemuliaan ini, mari kita jadikan momen ini sebagai titik awal untuk membangun kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa terus hidup bahkan setelah di bulan Zulhijjah berlalu. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 3 amalan sederhana yang sangat mudah dilakukan, tetapi jika dirutinkan dengan ikhlas, dapat menjadi sebab datangnya keberkahan, ketenangan hati, dan ridho Allah. Sahabat Kalontera, amalan pertama yang sangat layak untuk dirutinkan selama Zulhijjah adalah memperbanyak istighfar. Mungkin sebagian orang menganggap istighfar sebagai amalan yang terlalu sederhana, tidak membutuhkan tenaga besar, tidak membutuhkan biaya, bahkan bisa dilakukan di mana saja. Namun justru karena kesederhanaannya itulah banyak orang yang meremehkannya. Padahal para nabi dan orang-orang soleh dan para ulama sejak dulu menjadikan istighfar sebagai amalan yang tidak pernah jauh dari kehidupan mereka. Mereka memahami bahwa manusia tidak pernah lepas dari dosa, kesalahan, kelalaian, dan kekurangan dalam beribadah kepada Allah. Coba renungkan berapa banyak nikmat yang Allah berikan setiap hari. Nafas yang masih berembus, tubuh yang masih bisa bergerak, makanan yang masih bisa dinikmati, keluarga yang masih membersamai, dan berbagai kebaikan lain yang sering tidak kita sadari. Namun di saat yang sama, berapa banyak pula kesalahan yang mungkin kita lakukan setiap hari? Ada ucapan yang menyakiti orang lain, ada sholat yang kurang khusyuk, ada waktu yang terbuang sia-sia, ada dosa yang mungkin dianggap kecil padahal terus berulang. Maka istighfar merupakan bentuk pengakuan seorang hamba bahwa dirinya masih membutuhkan ampunan dan kasih sayang Allah di setiap saat. Menariknya, Al-Quran berkali-kali menghubungkan istighfar dengan datangnya berbagai kebaikan. Nabi Nuh alaihissalam pernah menyeru kaumnya agar memperbanyak istighfar kepada Allah. Kemudian beliau menjelaskan
bahwa Allah akan menurunkan hujan yang lebat, memperbanyak harta, memperbanyak keturunan, dan memberikan berbagai nikmat kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa istighfar bukan hanya berkaitan dengan ampunan dosa, tetapi juga berkaitan dengan keberkahan hidup yang Allah bukakan kepada hambanya. Istighfar menjadi amalan yang sangat tepat untuk dirutinkan, karena semakin mulia waktunya, semakin besar pula kesempatan seorang hamba untuk kembali mendekat kepada Allah. Tidak perlu menunggu setelah melakukan dosa besar. Tidak perlu menunggu hati yang benar-benar hancur karena masalah. Biasakan lisan mengucapkan astagfirullah ketika berjalan, ketika bekerja, ketika selesai sholat, atau ketika menjelang tidur. Karena hati yang sering beristighfar biasanya lebih mudah lembut dibandingkan hati yang jarang mengingat kesalahannya di hadapan Allah. Dan mungkin yang paling penting untuk direnungkan adalah tidak ada satupun di antara kita yang tahu amal mana yang akan diterima Allah dan menjadi penyelamat di akhirat kelak. Bisa jadi bukan amal yang paling besar menyelamatkan kita, tetapi istighfar yang diucapkan dengan tulus pada suatu malam ketika hati benar-benar menyesali dosa-dosanya. Karena itu, mari jadikan bulan Zulhijjah sebagai awal untuk membiasakan mengucapkan istighfar setiap hari. Semoga bukan hanya menjadi amalan musiman, tetapi menjadi teman yang selalu menyertai perjalanan hidup kita hingga akhir hayat. Sahabat Kalamentera, amalan kedua yang sangat baik untuk dirutinkan selama bulan Zulhijjah adalah sedekah. Ketika mendengar kata sedekah, sebagian orang langsung membayangkan jumlah yang besar. Ada yang merasa harus menunggu rezeki dari Allah lebih dulu. Ada yang merasa penghasilannya belum cukup. Bahkan ada yang berpikir sedekah hanya untuk orang-orang kaya. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan bahwa nilai sedekah tidak diukur dari besar nominal semata, melainkan dari keikhlasan dan kesungguhan hati ketika memberikannya. Zulhijjah adalah bulan pengorbanan. Kita mengenang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan ketaatan yang luar biasa kepada Allah. Kita juga menyaksikan semangat berbagi melalui ibadah kurban yang menjadi syiar besar umat Islam. Maka semangat berbagi inilah yang seharusnya ikut hidup dalam diri kita. Tidak harus selalu berapa uang dalam jumlah besar, bisa berupa makanan untuk tetangga, membantu kebutuhan orang tua, menyisihkan sebagian rezeki untuk anak yatim, atau mendukung berbagai program kebaikan yang membawa manfaat bagi banyak orang. Seringkali manusia takut hartanya berkurang ketika bersedekah. Padahal Rasulullah SAW menegaskan bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta. Mungkin secara angka terlihat berkurang, tetapi keberkahan yang Allah berikan seringkali jauh lebih besar daripada yang kita keluarkan. Ada urusan yang dipermudah, ada musibah yang dijauhkan, ada ketenangan yang hadir dalam hati, dan ada rezeki yang datang dari arah yang tidak pernah disangka sebelumnya. Karena Allah tidak pernah menyiakan hambanya yang gemar berbagi kepada sesama. Kebiasaan bersedekah bukan hanya bermanfaat bagi penerimanya. Sedekah juga mendidik hati orang yang memberi. Ia belajar untuk tidak terlalu bergantung kepada harta. Ia belajar bahwa sebagian rezeki yang dimilikinya adalah titipan Allah. Dan ia belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari apa yang berhasil dikumpulkan, tetapi juga dari apa yang berhasil diberikan kepada orang lain dengan penuh keikhlasan. Maka jangan tunggu kaya untuk mulai bersedekah, jangan tunggu memiliki penghasilan besar untuk mulai berbagi. Jika hari ini hanya mampu Rp1.000, maka mulailah dengan Rp1.000. Jika hari ini hanya mampu memberi segelas air atau sebungkus makanan, maka lakukanlah. Karena yang sedang Allah lihat bukan seberapa besar yang diberikan, tetapi seberapa ikhlas hati kita ketika memberi. Dan siapa tahu, sedekah kecil yang dirutinkan pada selama bulan Zulhijjah ini justru menjadi salah satu amalan yang paling dicintai Allah. Sahabat Kalamentera, amalan ketiga yang sangat layak untuk dirutinkan selama bulan Zulhijjah
adalah membaca Al-Quran di setiap harinya. Ketika berbicara tentang Al-Quran, hampir semua muslim memahami bahwa kitab ini adalah petunjuk hidup. Namun sayangnya, tidak sedikit yang hanya menjadikan Al-Quran sebagai bacaan musiman. Dibaca ketika Ramadan datang, dibuka ketika sedang memiliki masalah, lalu perlahan kembali disimpan di rak atau aplikasi ponsel tanpa disentuh dalam waktu yang lama. Padahal Al-Quran diturunkan bukan untuk menemani kita sesekali, tetapi untuk menjadi sahabat yang membersamai perjalanan hidup di setiap harinya. Di tengah kehidupan yang penuh kesibukan seperti sekarang, manusia setiap hari menerima begitu banyak informasi. Berita datang tanpa henti. Media sosial terus menyita perhatian dan pikiran dipenuhi berbagai urusan dunia. Akibatnya, hati menjadi mudah lelah dan sulit menemukan ketenangan. Disinilah Al-Quran memiliki peran yang sangat istimewa, karena Al-Quran bukan sekedar kumpulan bacaan, tetapi kalam Allah yang mampu menenangkan hati, meluruskan arah hidup, dan mengingatkan manusia tentang tujuan keberadaannya di dunia. Salah satu kesalahan yang sering membuat seseorang menjauh dari Al-Quran adalah karena merasa harus membaca dalam jumlah yang banyak. Akhirnya, ketika tidak sanggup memenuhi target tersebut, ia berhenti sama sekali. Padahal, yang lebih penting bukanlah seberapa banyak yang dibaca dalam satu hari, tetapi seberapa konsisten kita menjaganya. Jika hari ini hanya mampu membaca satu halaman, maka mulailah dari satu halaman. Jika hanya mampu beberapa ayat, maka mulailah dari beberapa ayat. Karena amalan yang sedikit, tetapi terus dijaga, jauh lebih baik daripada semangat besar yang hanya bertahan sesaat. Hubungan seseorang dengan Al-Quran seringkali menggambarkan kondisi hubungannya dengan Allah. Semakin dekat seseorang dengan Al-Quran, biasanya semakin mudah ia diingatkan ketika berbuat salah, semakin mudah tersentuh ketika mendengar nasihat, dan semakin mudah mengingat kehidupan akhirat. Sebaliknya, Al-Quran mulai ditinggalkan. Hati perlahan menjadi keras tanpa disadari ketika itu dilakukan. Bukan karena Allah menjauh, tetapi karena manusia sendiri yang mulai menjauh dari petunjuk yang Allah berikan kepadanya. Karena itu, mumpung masih berada di bulan Zulhijjah, jadikan momentum ini sebagai awal untuk membangun kembali hubungan yang lebih dekat dengan Al-Quran. Tidak perlu langsung menargetkan sesuatu yang lebih tinggi. Yang penting adalah memulai untuk menjaganya. Bisa setelah subuh, sebelum tidur, atau di sela-sela kesibukan harian. Karena siapa tahu, beberapa ayat yang dibaca dengan penuh keikhlasan pada hari-hari mulia ini menjadi asbab Allah memberikan ketenangan, petunjuk, dan keberkahan yang selama ini kita cari. Sahabat Kalam Lentera, setelah membahas 3 amalan tersebut, ada satu pelajaran penting yang perlu kita renungkan bersama. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat begitu menekankan amalan yang dilakukan secara terus-menerus? Mengapa bukan amalan besar yang hanya dilakukan sesekali? Karena Islam tidak hanya mengajarkan semangat beribadah, tetapi juga mengajarkan istiqomah. Dan seringkali yang paling sulit dalam kehidupan seorang muslim bukan memulai kebaikan, melainkan mempertahankan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Banyak orang bersemangat ketika memasuki momen-momen istimewa seperti Ramadan atau Zulhijjah. Mereka membuat daftar target yang sangat panjang, ingin khatam Al-Quran berkali-kali, ingin bersedekah di setiap hari dalam jumlah yang besar, ingin memperbanyak berbagai amalan sunnah sekaligus. Semangat seperti ini tentu baik, namun terkadang target yang terlalu tinggi justru membuat seseorang cepat lelah. Ketika tidak mampu memenuhi semua target tersebut, ia merasa gagal dan akhirnya berhenti melakukan semuanya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sesuatu yang jauh lebih sederhana dan realistis. Beliau mengajarkan bahwa amalan yang paling dicintai adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit. Ini menunjukkan bahwa Allah menyukai hamba yang konsisten,
hamba yang tetap membaca Al-Quran walaupun hanya beberapa ayat sehari, hamba yang tetap bersedekah walaupun jumlahnya kecil, hamba yang tetap beristighfar di tengah kesibukan hidupnya, karena istiqomah adalah bukti bahwa ibadah tersebut benar-benar tumbuh dari hati, bukan hanya karena semangat sesaat. Sahabat Kalam Lentera, coba perhatikan bagaimana sebuah bangunan besar dibangun, tidak selesai dalam satu hari. Ia berdiri kokoh karena tersusun dari batu demi batu yang dilakukan secara konsisten. Begitu pula kehidupan seorang muslim. Ketakwaan tidak dibangun dalam semangat. Ia tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang terus dijaga di setiap hari. Satu istighfar hari ini, satu sedekah hari ini, beberapa ayat Al-Quran hari ini, ketika dilakukan terus-menerus, amalan-amalan kecil tersebut akan membentuk pribadi yang lebih taat kepada Allah tanpa disadari. Karena itulah, ini juga menjadi pengingat bagi kita dan juga kreator Kalam Lentera itu sendiri. Karena kadang kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang besar hingga lupa menjaga kebaikan-kebaikan kecil yang sebenarnya sangat dicintai Allah. Padahal bisa jadi yang akan menyelamatkan kita kelak bukan amalan-amalan yang paling besar, tetapi amalan sederhana yang terus kita jaga dengan penuh keikhlasan selama bertahun-tahun. Karena Allah tidak melihat besar kecil amal menurut ukuran manusia, tetapi melihat ketulusan hati dan kesungguhan seorang hamba dalam menjaga amal tersebut. Jika istighfar, sedekah, dan membaca Al-Quran adalah amalan yang relatif mudah dilakukan, lalu mengapa banyak orang yang tetap kesulitan merutinkannya? Mengapa seseorang bisa bersemangat selama beberapa hari, tetapi kemudian kembali meninggalkannya? Jawabannya seringkali bukan karena amalan tersebut terlalu berat, melainkan karena manusia sering meremehkan kekuatan kebiasaan kecil. Kita cenderung menunggu waktu yang sempurna, suasana hati yang baik, atau kondisi yang ideal untuk memulai ibadah. Padahal, waktu yang paling tepat untuk memulai kebaikan adalah ketika kesempatan itu masih ada di depan mata. Tidak sedikit orang banyak berkata ataupun kreator sendiri biasanya pasti berbicara nanti. Kalau pekerjaan sudah tidak terlalu sibuk, saya akan membaca Al-Quran. Atau ada yang juga yang berkata, kalau penghasilan saya lebih besar, saya akan lebih banyak bersedekah. Lalu sebagian lagi berkata, kalau masalah hidup saya sudah selesai, maka saya akan lebih rajin berzikir dan beristighfar. Pada kenyataannya, kesibukan tidak pernah benar-benar habis. Ujian hidup tidak akan benar-benar berhenti. Dan manusia selalu menjadikan alasan untuk menunda jika mengikuti keinginannya sendiri. Karena itu, orang-orang yang berhasil menjaga istiqomah bukan mereka yang memiliki waktu paling longgar, tetapi mereka yang mau memulai meskipun dalam keadaan yang sederhana. Di bulan Zulhijjah ini mengajarkan kepada kita bahwa kesempatan tidak selalu datang berulang kali. Hari-hari mulia ini hadir hanya sekali dalam setahun. Ketika berlalu, ia tidak bisa dipanggil kembali. Karena itulah, para ulama terdahulu sangat bersungguh-sungguh memanfaatkan muslim-muslim kebaikan seperti Zulhijjah. Karena mereka memahami bahwa tidak ada jaminan akan bertemu Zulhijjah berikutnya. Maka ketika kesempatan amal dibuka lebar oleh Allah, mereka berusaha mengisinya dengan sebanyak mungkin kebaikan yang mampu dilakukan. Bayangkan sahabat, jika 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini kita berhasil membangun satu kebiasaan baik, misalnya membiasakan membaca Al-Quran di setiap hari, atau membiasakan sedekah walaupun nominalnya kecil, atau membiasakan mengucapkan istighfar dalam sehari. Awalnya mungkin terasa terbiasa saja. Namun jika kebiasaan itu terus dijaga setelah Zulhijjah berakhir, maka manfaatnya akan terus mengalir sepanjang tahun. Dan mungkin disitulah letak keberhasilan yang sesungguhnya. Bukan sekedar semangat beribadah saat Zulhijjah datang, tetapi mampu membawa semangat untuk terus hidup setelahnya. Sahabat Kalam Lentera, pada akhirnya kita belajar
bahwa Allah tidak selalu menilai seorang hamba dari seberapa besar amal yang mampu dia lakukan dalam satu waktu. Allah juga melihat kesungguhan hati seorang hamba dalam menjaga amal-amal sederhana, tetapi dilakukan dengan penuh keikhlasan. Dan inilah pelajaran yang sangat berharga di kehidupan para sahabat serta ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kebaikan yang dirutinkan seringkali lebih bernilai daripada semangat besar yang hanya bertahan sesaat. Karena istiqomah adalah bukti cinta seorang hamba kepada Allah, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang melihatnya. Dan jika di hari ini Allah masih mempertemukan kita dengan bulan Zulhijjah, maka itu adalah nikmat yang sangat besar. Tidak semua orang yang tahun lalu bersama kita masih diberikan kesempatan untuk merasakan hari-hari mulia ini. Ada yang telah kembali kepada Allah terlebih dahulu, ada yang tidak lagi memiliki kesempatan memperbaiki amalnya, sedangkan kita masih diberi waktu, masih diberi nafas, dan masih diberi kesempatan untuk menambah bekal menuju kehidupan akhirat. Maka alangkah ruginya jika kesempatan yang begitu berharga ini justru berlalu tanpa meninggalkan perubahan apapun dalam diri kita. Terima kasih sahabat Kalam Lentera yang telah menemani dan mendengar pembahasan ini hingga akhir. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang mampu memanfaatkan bulan Zulhijjah dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah memudahkan lisan kita untuk beristighfar, melapangkan hati kita untuk bersedekah, dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga setiap langkah kecil menuju kebaikan ini dicatat sebagai amal soleh yang terus bertambah nilainya di sisi Allah. Dan semoga pembahasan ini juga bukan hanya menjadi pengingat bagi sahabat Kalam Lentera, tetapi juga menjadi muhasabah bagi kreator Kalam Lentera sendiri agar terus menjaga amalan-amalan kecil yang dicintai Allah dan tidak terlena oleh kesibukan dunia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya sahabat Kalam Lentera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.